Halo friends, jumpa lagi dengan gue Renzo di sini. Kali ini gue mau berbagi tentang sesuatu hal mistis ya, yang mungkin sebagian orang di zaman modern di era-era 90-an atau mungkin bahkan sekarang nggak percaya dengan yang adanya hal-hal mistis, istilahnya goib atau ilmu-ilmu mistis, yaitu yang namanya ilmu pelet atau pengasihan. Nah, ini gue mau berbagi. Ini pengalaman gue pribadi. Jujur gue pernah menjalani, gue suka sama seseorang perempuan. Memang dia cantik, bodinya bagus, pergaulannya juga luas. Tapi gue nggak berani gitu loh. Nggak berani untuk ngedekatin, nggak berani bahkan untuk mengutarakan gitu loh. Karena mungkin gue sadar diri dalam artian gue ya orang biasa, dia mungkin di atas gue, pergaulannya lebih luas. Udah gitu banyak cowok-cowok yang ngedeketin dia juga berbagai macam tipe dari banyak kalangan, dengan usaha ini itu, berjuang, saing-saingan gitu. Dan gue ngerasa pada saat itu gue memang nggak mampu atau nggak punya keberanian gitu. Nah, singkat cerita gini, gue akhirnya ambil jalan singkat karena gue juga mau membuktikan gitu loh, apa iya yang namanya ilmu pelet atau pengasihan itu ada dan bisa bekerja. Nah, jadi gitu. Nah, akhirnya gue tahu nih dari seseorang gitu loh, tahu dari seseorang tuh di sana ada tuh si Abah namanya gitu, panggilannya. Akhirnya gue datang ke alamat itu ya. Dulu dia tinggal di Jakarta Barat lah ya, di pesisiran pinggiran Jakarta Barat gitu istilahnya. Tempatnya juga biasa, rumah biasa, orangnya juga biasa karena dia bukan yang banyak dikenal orang juga, untuk dia bisa seperti itu ya, maksudnya untuk bantu-bantu orang secara goib gitu nggak banyak yang tahu. Rumahnya pun biasa, rumah-rumah gubuk biasa, kontrakan malah. Nah, ceritanya gue datang nih pertama kali ya, dan gue juga bingung ya, waduh, datang ke dia gue harus bawa uang berapa ya, sedangkan kan gue juga pengangguran istilahnya, masih remaja-remaja begitu kan. Kata yang kasih tahu gue, nggak usah apa-apa, kalau lu nggak ada duit lu bawain aja rokok gudang garam kretek dua bungkus gitu. Pada saat itu rokok gudang garam merah yang kretek tuh yang warna merah, lu tahu kan, itu kalau nggak salah harganya 5 ribuan deh sebungkus gitu. Jadi gue bawa 2 bungkus, berarti modal gue cuma 10 ribu istilahnya gitu ya. Nah, gue datang pertama kali ke rumahnya, duduk, udah ngobrol. Gue ngomong apa niat gue, apa kemauan tujuan gue. Dia nggak banyak ngomong, si Abah cuma senyum-senyum aja. Terus tapi ada sesuatu yang bercandaan, dia ngomong ke gue gitu. Pas duduk salaman kenalan, kata dia, kamu mau ngapain pakai begituan istilahnya. Kamu tuh istilahnya udah ganteng gitu. Emang gue ganteng apa? Kamu tuh udah istilahnya ada tampang, terus kamu juga kendaraan istilahnya walaupun motor punya, dan kamu kelihatannya juga perlente dalam artian gue rapi, memang biasa kelihatan gitu. Dia melihat gue memang nggak aur-auran dalam artian nggak cuek dandanannya gitu, rapi. Kenapa kamu nggak deketin dia aja gitu? Ya gue jujur takut, bah, saya nggak punya keberanian karena dia beda kalangan sama saya, terus cowok-cowok saingannya yang ngedeketin dia juga kayaknya di atas saya gitu gue ngomongnya. Ya udah, dia cuma senyum-senyum aja. Terus dia cuma bilang gini, ini pertama kali gue datang ya, tulis namanya. Dia kasih kertas sama pulpen, gue tulis namanya. Tapi saya nggak tahu, bah, orang tuanya. Nggak apa-apa, tulis namanya aja, nama lengkap. Gue tulis nama lengkapnya. Terus dia salaman sama gue, pegang tangan saya. Kamu sebut namanya terus sambil kamu bayangin wajahnya dia. Gue cuma gitu doang disuruhnya. Salaman gue sama dia, kenceng dipegang. Dia entah apa ritual apa, baca apa, gue nggak tahu. Gue cuma merem, gue sebut nama dia terus dalam hati sambil gue bayangin mukanya. Kira-kira 2 menit udah dilepas. Terus dia cuma bilang gini, ya udah, sekarang kamu pulang aja, nggak apa-apa. Kamis malam Jumat habis Isya kamu datang lagi ke sini, saya tungguin, kata dia. Nah, Kamisnya datang nih, gue ceritanya nih. Itu Kamis datang, dia habis ritual gitu ke dalam, gue nggak tahu baca apa, ngapain gue nggak tahu. Terus dia keluar bawa air putih ya, diplastikin, tapi gue lihat udah ada garamnya di dalamnya, udah ada garam. Terus udah ada bunga-bunga gitu kayak kembang 7 rupa. Plastiknya nggak gede kok, sekecil gini, diikat gitu. Nih, kamu pulang, kamu mandi, kamu cuma niat
bilang kalau kamu mau hajat kamu itu, kamu mau sama si dia itu, kamu sebut namanya. Ya udah, gue pulang nih. Nah sampai rumah jam 9 gue mandi sesuai dengan arahan dia, udah mandi selesai. Malam Jumatnya lagi yang kunjungan yang ketiga gue datang lagi. Terus gue salaman kayak gitu, suruh sebut namanya lagi sama ingetin wajahnya. Terus dia habis baca apa gue nggak tahu, dia ngusap muka gue. Muka gue ini diusap sama dia sekali. Terus ada hal yang bikin gue kaget, dia bilang gini, cewek ini udah nyari-nyariin kamu nih. Cewek ini udah nyari-nyariin kamu, udah ngebet istilahnya, pengen deket sama kamu. Pesan saya, nih kata si Abah, pesan saya dalam proses ini berjalan ya, sampai saya bilang kamu boleh nemuin dia. Sekarang kamu jangan nemuin dia, jangan deketin dia, apapun yang terjadi. Kalau dia ngedeket, kamu jauh atau kamu ngindar aja dulu. Pesannya si Abah nih gitu. Karena nih orang nih, cewek ini nih udah ngebet nih, udah mulai nyariin lo. Wah kaget juga gue, takut. Waduh, kacau juga dalam hati gue nih, bisa cepet ini pekerjaannya gitu. Padahal gue jujur ya, gue tuh nggak disuruh ngapa-ngapain, gue nggak disuruh baca-baca amalan apa-apa, nggak ada mantra-mantra yang harus gue jalanin, nggak ada ritual yang harus gue jalanin. Jadi semua tuh si Abah yang ngerjain. Dan gue juga nggak disuruh beli sesajenan apa gitu, enggak. Gue ngasih dia pun cuma ngasih rokok itu 2 bungkus setiap kali datang. Gitu. Ya udah nih ceritanya singkat ya gitu ya. Dan memang dalam keseharian yang gue lihat si cewek ini ya, kalau ketemu itu agak beda. Senyum-senyum ngeliatin, terus berusaha deket sama gue. Cuman kan gue inget pesan si Abah, lu jangan ngebuka jalan biar dia deket dulu, jangan gitu. Jadi lu ngindar dulu. Jadi gue tiap ketemu dia nih, dia udah mulai ngedeket atau ngeliatin senyum-senyum gitu, gue ngilang gitu loh. Dan itu berjalan kurang lebih kurang dari sebulan ya. Semua itu berproses kurang dari sebulan. Dan itu real ya, gue alamin bener-bener. Tadinya gue nggak percaya, tapi gue ngalamin sendiri gitu. Makanya gue berani cerita karena gue ngalamin sendiri, nyata gitu. Dan gue memang tahu gitu, hasil buktinya itu kayak gitu ternyata. Waduh, ternyata bener-bener ada ya ilmu magis pelet pengasihan itu, dan bener-bener real bekerja gitu. Ini masih bagi gue mungkin sekarang ya, kalau gue berpikir gitu, ini masih yang kaum receh, dalam artian masih yang ritual yang biasa. Mungkin kan namanya ritual-ritual semua kan, mau apapun gitu pasti ada tingkat-tingkatannya kan, sesuai mahar ini itu gitu. Ini gue boleh dibilang masih yang receh lah. Orang gue nggak dimintain uang, gue cuma bawain rokok gitu. Tapi sih kebetulan gini, si Abah ini memang ada orang Banten, orang Banten gitu lah. Gue nggak sebutin daerahnya lah. Nah kebetulan juga dia tahu gitu, dia tahu sendiri nih, kamu ada darah Banten ya? Iya Bah, saya ada darah Banten dari ayah saya. Oh, kalau si Abah mah di sini gitu, dia ngomong. Kalau kamu di mana? Oh saya di sini Bah. Oh iya. Ya udah, nah mungkin dia karena gue mungkin istilahnya sekampung, sedarah, dia mungkin mau membantu gue gitu. Ini gue berpikirnya kayak gitu ya, jadi gue nggak dimintain apa-apa gitu. Nah akhirnya cerita singkat nih, kata dia ya udah, nanti kalau dia mau deket kamu terserah. Sekarang semua gimana kamu, semua udah ada di kendali kamu. Coba lu, ngeri gak lu? Kata Abah nih, cewek ini udah ada di kendali kamu, udah di tangan kamu, terserah kamu mau apain, kata dia gitu. Wah kacau juga, gue jadi takut nih. Tadinya gue suka dalam artian pengen macarin, pengen deketin dia gitu loh. Misalnya pengen nunjukin, misalnya laga-lagaan, gaya-gayaan gitu ke teman-teman lain tuh. Nih gue bisa nih dapetin si A nih gitu. Cuman gue malah jadi takut gitu loh, karena memang di keseharian itu teman-teman gue sendiri atau di lingkungan gitu yang tahu cewek ini, jadi aneh gitu ngelihat sikap dia ke gue gitu. Karena memang aneh, senyum-senyum, pengen deket, ngajak jalan, ngajak ke rumah gue, dia ngajak ke rumahnya. Wah gue juga jadi takut nih, karena memang ini frontal banget bagi gue ya, efeknya ini luar biasa, real luar biasa. Nah singkat cerita, gue tetap inget ya, dalam artian ya udah gue sesuai porsi aja gitu. Tapi jujur gue akhirnya juga nggak jadi macarin dia, karena ada rasa takut. Karena apa? Ada pesan Abah yang gue inget nih, pesan Abah yang gue inget yang bikin gue takut. Karena dia bilang gini, kamu jangan mainin dia ya, karena kalau kamu mainin, apalagi kamu ninggalin dia, orang ini bisa gila. Nah lu, kaget gue, wah gue jadi takut kan. Waduh,
namanya kita bergaul kan, istilahnya kan takut kita berkepanjangan, namanya masih remaja kan, istilahnya masih labil gitu. Gue takut, waduh, kata dia pokoknya jadi mainin, dia bisa gila. Wah, gue ngeri juga nih. Akhirnya ya sebatas gitu aja, dan jujur memang semua itu nggak gue jalanin sampai total ya, nggak gue jalanin sampai total sampai sesuai dengan apa yang gue mau gitu, enggak. Karena apa? Ada rasa takut di diri gue yang tadi dia bilang dari si Abah itu. Waduh, akhirnya nih gini, pelan-pelan memang gue menghindar. Terus akhirnya pas udah berapa lama gitu, kebetulan gue ada niatan ya udahlah, dibersihin aja deh, maksud gue gitu, udahlah dibiasain aja lagi, gue nggak mau gitu. Pas gue datang nih ke rumah si Abah udah hampir 3-4 bulan gitu kan ceritanya nih, lah orangnya udah kagak ada. Karena kan gue bilang tadi rumahnya ngontrak, udah kagak ada. Udah gitu gue tanya sekitar gitu, nggak ada yang tahu pindahnya kemana. Mampus, ya udah, ya udahlah, nggak masalah. Tapi gue kan memang sebatas cuma ritual biasa. Akhirnya gue nggak terusin, udah biasa aja lagi nggak. Dan gue juga istilahnya dengan si cewek ini juga udah biasa aja, karena gue juga udah punya kehidupan sendiri, dia udah punya kehidupan sendiri gitu loh. Itu hal yang ngeri loh. Jadi itu bukti, dalam artian bukti, memang bukti nyata kalau yang namanya ilmu pelet itu, pengasihan itu benar-benar ada, dan itu benar-benar berpengaruh, berhasil. Gue ngalamin sendiri gitu loh, nyata, luar biasa, itu asli. Nah itu kisah gue ya dulu pada saat remaja, karena suka sama cewek gitu. Nah jadi, tapi saran gue sih kalau kalian ya jangan coba-coba menjalani yang namanya ritual-ritual seperti itu gitu loh. Ya udah, kalau mau lu suka sama lawan jenis lu siapapun, cowok cewek ya lu deketin aja, pendekatan aja, berani mengungkapkan apa adanya. Tapi kalau memang dia nggak mau ya jangan dipaksa gitu, karena kan jodoh nanti sudah masing-masing. Jadi saran gue jangan lu ikutin apa yang gue udah jalanin gitu loh. Gue sih dulu cuma mikir gini, apa iya ada, gue mau buktiin ya, satu itu. Kedua, karena mungkin kepepet, kayaknya gue suka banget nih temen, gue nggak berani, udah gitu saingannya berat-berat gitu ceritanya nih. Nah gue ngejalanin itu, dan itu real, bener-bener terjadi, luar biasa. Dan itu bener-bener gue udah nggak bisa lagi deh, udah bingung gitu loh. Akhirnya ya udah begitu aja, dan gue nggak terusin karena juga abahnya itu udah nggak tahu kemana. Nah ini pengalaman gue aja, gue berbagi cerita. Silakan kalian komen-komen seru-seruan, di komen gue itu ya di sini. Tolong sikapi positif, bijak berpikir, dan bijak menilai ya. Dan jangan lupa kalian subscribe, kalian like ya, dan kalian share. Sampai jumpa lagi di channel gue ini, di cerita-cerita gue yang lainnya. Oke, salam sehat selalu. Thank you, bye-bye.